Saudara, kalau kita hidup dengan Tuhan dan sungguh-sungguh mau menurut akan firman-Nya dan pesan-pesannya, maka sebetulnya kita hidup tidak penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, atau masalah-masalah. Kita sebetulnya dari langkah demi langkah benar-benar dipimpin oleh Tuhan, dan kita memasuki hidup hari demi hari itu penuh dengan sukacita. Karena hal itu saya alami sendiri dari hari ke hari. Tadi pagi juga Tuhan indah sekali berbicara, dan saya sangat terharu sekali akan kasih-Nya Tuhan. Kemarin pada waktu persekutuan di tempat di jalan apa kemarin? Pregolan ya, Pregolan kemarin, saya bertemu dengan seorang teman lama, seorang pendeta. Kita berbicara ya, ketemu sebentar gitu. Tapi dia ternyata itu menegur saya. Dia mengatakan begini, sombong amat kamu sekarang ya, mampir aja ndak mau. Saya bilang, saya itu tidak pernah mampir-mampir. Saya bilang, saya selalu pergi pelayanan ya pelayanan. Kalau mampir-mampir itu ya main, rekreasi sama istri, anak-anak, lah itu mampir-mampir. Tapi kalau pelayanan saya tidak pernah mampir. Saya mengatakan sebab pelayanan ya tidak bisa dong, masuk mampir sebentar aja tidak bisa. Saya bilang, lah ndak, model saya itu begitu. Saya bilang, saya dulu sampai mampir kok nyari rumahmu. Loh ya terserah. Saya bilang, kalau kamu mau mampir ya mampir, tapi jangan minta balasan gitu. Saya bilang. Lalu dia agak sampai saya lalu agaknya ya agak kata-kata saya itu agak kasar sedikit. Saya bilang, ya sudahlah terserah kamu, bagaimana kamu mau nanggapi, pokoknya saya ndak bisa begitu. Saya bilang, itu perkara gitu saja, itu kan kelihatannya sepele loh. Pada malam hari jam 3 saya bangun, saya pergi ke belakang kencing. Di kamar mandi itu sambil saya jalan itu Tuhan ngomong lagi, bisa. Kaget saya, dia ngomong sama saya. Jadi saya pergi ke belakang itu ternyata dengan Tuhan. Dia ngomong gini, bisa. Apa Tuhan? Nah ya, omonganmu kemarin itu apa ndak menyakitkan hati? Loh yang mana? Saya bilang, lah wong di minta mampir kok jawabannya kayak gitu. Oh iya ya Tuhan, saya bilang. Lalu saya masuk ke kamar, saya sembahyang. Saya bilang, coba sih Tuhan, jelaskan situasinya, kembalikan pada tadi malam, dan Engkau berbicara. Dan saya dilihatkan keadaan saya dan hati orang itu, teman saya itu. Dia agak tersinggung. Dan saya bilang, ya Tuhan, aku dulu kok bisa menguasai 100% gitu sih Tuhan. Bisa lebih rendah hati, lebih sabar, lebih gitu. Lalu saya lihat diri saya, iya Tuhan, saya ini enggak tambah lama kok, enggak tambah baik, tambah kelihatan jeleknya. Saya bilang, sedikit salah sini, salah, kok kelihatan semua. Saya bilang, kok enggak engkau kuasai 100%. Lalu Tuhan mengatakan, ya kalau aku kuasai kamu terus, kapan kamu dewasanya? Loh ini loh saudara, lah kok tambah kelihatan jeleknya semua? Lah iya, wong kacamatanya itu kacamataku, bukan kacamatamu. Iya saya bilang. Nah ini loh saudara. Sekarang kita perhatikan, kalau saudara melihat diri saudara di dalam hidup saudara menjadi orang Kristen dari permulaan. Ada yang jadi orang Kristen baru sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, ada toh ya? Semua ya, dari kecil. Kita itu tambah lama kelihatannya tambah baik, atau merasanya tambah borok, tambah bobrok. Coba
Coba kita periksa diri kita pribadi demi pribadi. Apakah kita ini tambah lama tambah baik atau tambah jelek? Harusnya tambah baik. Tapi mengapa justru tambah kelihatan yang jelek-jelek? Ini loh saudara. Itu kalau saudara merasa bahwa saudara sudah baik, hati-hati. Justru disitulah letaknya kesombongan. Kita harus selalu berkaca, bercermin dengan Tuhan. Sebab tiap hari saudara, Dia mau berbicara kepada kita, Dia mau memberikan cermin itu kepada kita, supaya kita melihat apa yang terjadi tiap-tiap hari di dalam hidup kita. Dan kalau kita benar-benar memanfaatkan saat-saat itu, maka kita akan melihat bagaimana keadaan kita sebenarnya. Ternyata tiap hari kelihatan terus jeleknya, salahnya. Ini kenyataan yang saya alami. Sampai kadang-kadang saya itu setengahnya begini, lah iya Tuhan, aku ini dari hari memperbaiki, tapi kok salah terus, tidak pernah benar, saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan, loh justru kalau aku lihatkan itu, kan aku malah mengasihi. Iya, saya tahu, saya bilang. Tapi saya jadi jengkel sama hati, pikiranku sendiri, sama tubuhku sendiri. Kok gak bisa baik-baik? Saya bilang, mau baik, tapi nyatanya ya tetap ada salahnya terus. Lalu Tuhan mengatakan, itu indah. Karena kalau kamu sadar kelemahanmu, maka kamu dapat memperbaiki. Tapi kalau kamu sudah tidak peka, kamu sudah tidak melihat setiap hari akan segala kekuranganmu, maka di situ letaknya akan bahaya kejatuhan anak-anak Tuhan, saudara. Karena kita akan mudah jatuh ke dalam sombongan, membenarkan diri, dan menilai menjadi hakim untuk orang lain. Dan Tuhan, di situ saya berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau kok sayang kepadaku. Engkau mau tiap hari menghampiri, mau berbicara. Ini loh saudara, indah kalau kita sebetulnya hidup dengan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Alkitab, Tuhan Yesus selalu sudah memberi contoh kepada saudara dan saya, bahwa tiap malam Tuhan itu hadir di atas gunung. Dia berdoa untuk menghadap kepada Bapaknya. Dia mencari suatu tempat yang sepi, yang tenang, di mana dia meluangkan waktu untuk menghampiri Bapaknya. Dan Tuhan Yesus berkata, seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami adalah saudara dan saya harusnya tiru dan alami dan praktekkan. Saudara-saudara sudah membaca Alkitab. Saudara mengatakan, aku sudah membaca Alkitab. Saudara sudah melihat bagaimana cara hidup Yesus Tuhan kita, tapi saudara tidak mau mengikutinya. Coba biasakan kalau malam dibangunkan Tuhan jam 3, jam 4. Kadang-kadang itu bangun, berdoa. Kalau memang masih ngantuk, jalan ke belakang, ambil air sebentar, terus kasih dingin, maka akan menjadi bangun dan bertelut. Nanti engkau akan melihat bagaimana Allahmu berbicara. Kau akan melihat perubahan yang nyata di dalam kehidupanmu. Ini yang saudara-saudara yang banyak mau mempraktekkan, sudah kelihatan hasil-hasilnya. Tidak lama, dalam waktu singkat ternyata terjadi perubahan. Ada sukacita. Yang dulunya pemarah menjadi berkurang.
Yang dulunya menjadi mulut ini terlalu ngomong orang lain menjadi tidak bisa. Karena apa? Ada rem, ada kuasa di dalam diri kita. Ini loh saudara. Karena Yesus sudah mengajar kepada kita, tapi kita kerap kali menuruti daging. Kita malu, kita malas. Kita mengatakan nanti kan bisa. Tapi kalau sudah mobil jalan, sudah banyak anak-anak sudah bangun, pembantu kita sudah bersih-bersih, itu sudah tidak tenang lagi saudara. Dan Allah itu kalau berbicara dengan halus, dengan sabar dan kasih. Pada waktu saya dulu masih dibimbing secara 100%, dia kalau membimbing dengan tegas, keras, mengatakan ini boleh, tidak, ini jangan kamu lakukan, ini kamu harus lakukan. Karena kita masih anak-anak. Tapi sekarang saya merindukan kembali seperti masa yang lalu. Saya katakan, Tuhan, saya kepingin gitu loh Tuhan, ini boleh, ini tidak. Tuhan mengatakan, kamu mau jadi anak terus, kau harus mulai dewasa seperti Tuhanmu. Pada waktu Tuhanmu sudah dewasa, Yesus ini dilepas oleh Bapa, dan dia harus mulai memakai akal budinya dan menetapkan langkah-langkahnya. Tuhan mulai berbicaranya lain. Kalau dia menyuruh memberikan sesuatu, dia berbicaranya lain. Dia hanya menyodorkan sesuatu pandangan. Dia mengatakan itu orang kasihan ya. Itu sudah tahu saya maksudnya Tuhan. Dia tidak mengatakan itu bantu dengan keuangan, itu bantu dengan apa. Dah. Kalau dulu dia mengatakan berikan uangmu itu pada dia, berikan ini pada dia. Sekarang tidak. Itu orang kasihan ya Yusa. Saya sudah tahu. Oh ya Tuhan, apa maksudmu? Apa yang saya harus berikan? Ini berikan Tuhan. Oh ya baik kalau kamu mengerti. Ini loh saudara. Kita dituntun langkah demi langkah, dari kecil didewasakan, dibesarkan untuk menjadi dewasa di dalam Dia, saudara. Tetapi kita kerap kali tidak mau, maunya tetap bayi saja, maunya cuma nangis disuguhi, nangis disuguhi, kalau susah diberi, kalau susah ditolong, tapi kalau seneng lari turut karepnya dewek. Ini kehidupan orang Kristen. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita sekalian di dalam Yohanes pasal yang ke-13, 13. Yohanes pasal 13. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana kamu harus hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Ada masa-masanya yang kritis, di mana engkau harus menetapkan langkahmu dan tindakanmu, dan jangan kamu menyesal kalau kamu salah langkah. Tetapi jikalau engkau menurut apa yang Allah ajarkan, kau akan melihat kebahagiaan demi kebahagiaan. Dalam Yohanes pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang pertama, kita lihat, kita baca sampai dengan ayat yang ke-3 lebih dahulu. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, perhatikan, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah
menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Di ayat yang pertama, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Loh, mungkin saudara mengatakan, ya Yesus Allah, pasti dia tahu segala-galanya, betul enggak? Lalu kalau saudara dikatakan, engkau pasti ya tahu, saudara bisa jawab apa? Enggak tahu, aku manusia, aku bukan Allah, betul enggak? Saudara-saudara, kalau kerap kali mengalami apa-apa, halangan-halangan, mengalami lalu saudara seiman berkata, percaya saja, seperti Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib pun dia tetap tidak goyang. Jawaban saudara apa? Ya itu kan Yesus, itu kan Tuhan. Nah, saya belum jadi Tuhan, no. Tidak bisa begitu, betul tidak? Loh, saudara pernah enggak dalam hatimu ngomong gitu? Ya itu kan Tuhan, aku belum jadi Tuhan. Kalau aku sudah jadi Tuhan ya bisa. Loh, padahal status Yesus pada waktu di dalam dunia sama dengan kita. Yang ada di dalam Yesus Allah, yang ada di dalam kita Allah. Karena di dalam kita Roh Kudus juga Roh Allah. Yang ada di dalam Yesus Allah, Roh Kudus juga sama status dia dalam kita, saudara. Dan ada ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata apa? Roh Kudus akan memimpin kamu dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh, itu firman Tuhan, bukan hanya berbicara kepada saya, kepada tiap anak Tuhan yang akan menerima Roh Kudus. Tetapi yang penting pemancarnya bisa nangkep enggak? Siaran TV sudah disiarkan, tetapi tergantung TV-nya mau nangkep enggak. TV-nya sudah dipasang, tetapi antenanya enggak cocok, madep ke sana, enggak bisa nangkep. Lah salahnya siapa? Salahnya yang punya TV atau salah penyiarnya? Hah? Salah TV-nya apa salah yang punya? Hah? Yang punya. Nah ini loh saudara. Saudara sudah diberi Roh Kudus, artinya penerima dan pemancar itu. Dia berbicara, Alkitab sudah memesan kepada kita, dia memberitahukan, dia memimpin kamu, dia menghibur kamu. Tetapi tergantung daripada saudara bisa menerima atau tidak. TV-nya itu rusak atau orangnya yang tidak mau nyetel. Dua macam. Saudara tidak dapat mendengar akan siaran daripada Roh Kudus, saudara yang tuli atau memang belum disetel, masih mati. Ya dah. Ini kadang-kadang sudah disetel tapi tidak ada kemauan mendengar. TV-nya dibiarkan ngomong sendiri. Saudara ngomong sendiri. Kalau lihat TV kadang-kadang gitu dah. TV-nya ngomong, saudara ngobrol sendiri. Hah? Dengar TV enggak? Sama enggak? Tuhan bicara, tapi saudara sibuk sendiri dengan masalah saudara sendiri. Berdialog, bantah-bantahan sendiri. Loh, kalau kadang-kadang kalau punya masalah itu kamu analisa enggak? Dianalisa enggak kalau punya persoalan? Dianalisa sendiri toh. Dijawab sendiri, dibantah sendiri, dicari jalan sendiri. Roh Kudus sudah ngomong, kamu enggak perhatikan. Lalu kalau ditanya, kamu enggak sembahyang? Sudah. Tapi enggak dengar apa-apa. Lah kamu ngomong terus, TV-nya sudah ngomong. Lalu kalau ada peristiwa, oh Jakarta kebakaran. Kapan? Kemarin di TV. Loh saya ya nyetel TV kok. Lah kok kamu enggak tahu? Lah saya di mana ya? Oh sedang ngobrol. Sedang ngobrol sendiri. TV-nya enggak tak dengerin. Inilah saudara.
Ini kenyataan. Yesus di sini berkata, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Wah, waktunya sudah habis. Padahal dia bekerja baru 3,5 tahun. Dan dia dibesarkan selama sekitar 27-30 tahun. Dia tidak bekerja. Dia menantikan waktu dan saat Bapa. Dia dari bayi sampai umur 30 dididik terus diam. Tidak muncul, tidak menyatakan kekuasaannya. Dia diam, taat dan setia kepada pendidikan bapaknya. Tetapi dia demikian muncul, kuasa menyertai dia. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sang sakit, dia melakukan segala perkara. Roti pun 5 menjadi 5.000. Ikan diperintahkan masuk jala, masuk. Saudara tahu, Yesus tidak pernah terbatas kuasanya. Pohon pun dikatakan jangan jadi buah lagi, langsung mati. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa manusia sebetulnya diberi kuasa. Pada waktu Adam dijadikan, Allah mengatakan, Adam, kuasai bumi ini dan segala isinya. Manusia itu sebetulnya punya hak, punya kuasa untuk menaklukkan segala isi dunia ini. Tetapi kuasa itu sudah diambil setan. Sekarang manusia sudah kehilangan kuasa. Tetapi setelah kembali Yesus merebut kuasa itu di dalam tangan dia. Jikalau orang yang percaya kepada dia menjadi suatu ciptaan yang baru, di dalam dia ada Roh Kudus, statusnya sama dengan Yesus. Hanya sekarang soalnya saudara berani tidak membayar harganya seperti Yesus bayar. Taat, menurut, melakukan apa yang Allah katakan. Dan itu harus dibelajar dari sedikit demi sedikit, saudara. Tidak bisa langsung engkau mengatakan, coba kalau saya dengar, mesti saya lakukan. Tidak bisa. Saudara dengar pun saudara bimbang, takut. Ya deh, iya deh, dah. Wong tidak kenal. Coba saudara tidak kenal gubernur di Jawa Timur ini. Dia pakai pakaian biasa. Coba seperti saudara dan saya, apalagi kalau pakai pakaian jembel, pakai caping keropak, jalan terus saudara bilang, itu gampang. Saudara pakai mobil lalu parkir, bilang itu gampang. Terus dia bilang, jangan parkir di sini, itu dilarang. Coba saudara ngomong apa coba? Biarpun dia gubernur loh, tapi pakai kupluk ya yang jelek, pakai pakaiannya comang-camping, terus deketin mobil saudara. Dia ngomong, jangan parkir sini dong. Apa jawab saudara? Apa urusanmu? Ya toh? Saudara berani gentak-gentak dia enggak? Berani, karena apa? Enggak kenal. Tapi suaranya sama enggak? Sama. Tapi saudara tidak kenal, saudara ya sepelekan karena saudara tidak kenal dia. Tapi nanti sebentar lagi kalau dia sudah pakai pakaian gubernur, datang ke tempat saudara belum ngomong lagi, jangan parkir di sini, gemeteran kowe. Dah kabur lah, lu kok gubernur? Loh ya dah, ini loh saudara. Demikian juga dengan Yesus. Yesus sudah berbicara, tetapi engkau tidak tahu, tidak kenal akan dia, ya saudara tidak akan dapat menghargai dia. Ini soalnya. Maka kita harus belajar dari firman Tuhan dan kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Maka engkau akan melihat Allah yang luar biasa. Engkau kalau ikut Yesus, segala perkara itu jadi dengan sendirinya. Ini saya alami sendirinya. Kalau minta apa-apa itu tidak ngotot. Sebabnya apa? Santai. Orang lain bilang, ya kalau kayak Pak Yusak sih santai. Iya memang santai.
Saya ngomong segala sesuatu santai. Sebabnya apa? Saya kenal dari Tuhan saya dari kecil. Sebabnya apa? Sebab saya ya dididik Tuhan dari kecil. Mulai praktek saya bilang ini bilang gini, ini bilang gini. Ya sudah, salah ya sudah. Pokoknya kan bapakku yang mengawasi. Nggak mungkin anaknya disuruh jalan lalu bapaknya tahu di sana ada kolam, mau kecemplung nggak diambil. Nanti kalau mau kecemplung diambil bapak. Saya itu orangnya gitu. Suruh jalan, jalan saja. Nanti kecemplung. Lah kecemplungan urusannya bapak. Bapakku kan lebih tahu. Makanya pada waktu saya tidak punya rumah kontrak habis, uang habis, Tuhan saya cuma mengatakan, Tuhan ini rumah tidak punya, kontrakan habis, duit tidak ada. Tuhan berbicara, jangan takut, aku sudah sediain rumah buat kamu. Santai saja saya bilang sama istri saya, jangan takut, bapakmu sudah kasih rumah, dapat dari mana enggak tahu, nanti kan jadi dewek. Saya cuma santai. Tapi setelah ditunggu dari itu 6 bulan sebelumnya sudah bicara Tuhan. Tapi 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan tidak ada kenyataannya, mulai bingung. Adik saya, istri saya mulai bingung. Loh, ini nanti kita pindah mana? Ya tidak tahu. Loh, nah Tuhan janjinya piye? Ya dia sudah kasih rumah. Lah tapi kok tidak ada tanda-tanda nih? Lah ya mbah. Ya wes piye? Lah duit ya duit, dah tidak punya. Loh tapi bener Tuhan dah. Mulai mikir. Loh bener Tuhan, bener. Lah tapi kok tidak ada tanda-tanda nih? Lah wong Allah itu kuasa, dia bilang jadi ya ben. Lah carane piye? Lah ya nggak ngerti, aku dhewe nggak ngerti. Lah terus diem aja. Ya diem aja lah wis piye? Kenapa? Utang nggak boleh. Bilang orang nggak boleh. Lah terus piye? Aku bilang gitu, ya diem aja. Terus ben mongso bodoh. Lalu setelah kurang 3 minggu Tuhan memberikan mimpi. Mimpinya itu gini. Saya di atas gunung. Lalu ada suara, kamu pergi ke gunung sana. Hah? Gunungnya lebih tinggi. Saya bilang, loh Tuhan, kalau saya pergi ke gunung sana kan turun ke sana ya Engkau yang bawa. Saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan, ya kamu loncat. Hah? Saya suruh loncat ke sana. Lah mana mungkin, saya bilang. Wong saya ini nggak bisa terbang. Saya bilang, loh, kamu percaya ndak kalau aku katakan kamu loncat? Loh, kalau engkau suruh saya loncat. Saya bilang, iya memang saya suruh. Saya lihat ke bawah, wah, jurang. Saya bilang, kalau saya loncat secara manusia saya mati. Tapi engkau yang perintah saya loh. Dek mati urusanmu. Saya tidak berani lihat ke dalam, lihatnya ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang suruh saya loncat. Saya bilang, ayo loncatnya tidak tanggung-tanggung. Sebab dek mati beneran sisan. Nah, mencolotin malah tak gas. Tidak pelan-pelan gitu, malah gendol. Ternyata saya loncat kira-kira 1,5 meter, masuk jurang. Ternyata di bawahnya itu sudah ada jembatan kaca. Jadi saya blek, loh saya kok tidak jatuh ke jurang? Kaca. Saking beningnya ndak ketok dasare. Bapak sudah tahu, cuma menguji, kowe berani ndak? Tak perintah. Kayak saudara ini pinter berenang, tek ngajari anaknya berenang piye? Masuk ke air. Lu udah bisa berenang. Kowe percaya ndak papa bisa berenang? Percaya, masukin. Nah, saudara berani ndak gitu? Ndak berani? Ndak berani itu berarti percaya apa ndak? Ndak percaya. Lah tidak percaya bapaknya itu seneng apa jengkel? Aku dulu dek ngajari berenang anak terjun. Ndak bisa berenang. Papakmu nanti yang nolong kamu. Terjun, ndak mau tak jongkrok malah.
Betul lah. Ini loh saudara, kita harus punya percaya bahwa Allahmu itu Allah yang kuasa. Pada waktu saya melihat begitu, saya jatuh, saya lihat, oh ada kaca, saya lari cepat. Dalam waktu singkat saya sudah tiba di puncak sana. Setelah tiba Tuhan berbicara, karena engkau percaya, engkau akan tiba. Rumah pun kamu akan dapat. Bayangin. Saya bangun, saya bilang sama istri saya, beres. Apanya yang beres? Rumah. Mana? Ya nanti. Pokoknya mesti jadi. Sebab dia sudah melihatkan mesti jadi. Saya bilang, oke. Sudah ditunggu lagi 2 minggu, belum ada apa-apa. Bareng kurang seminggu, mulai lagi. Istri saya, ini wis karek seminggu loh. Iya, memang karek seminggu. Tapi ya wis ben toh. Lho kok ben lu piye? Wis ngene aja, kita ngepak-ngepak. Paki kabeh, barangnya dipaki, siap berangkat. Kemana? Nggak tahu.